tetap menjadi berkat di masa krisis. Nah, amin. Amin, Bapak Ibu, ada amin? Bisa tulis di komentar, amin. Tetap menjadi berkat di masa krisis. Nah, krisis sendiri kita tahu bahwa krisis itu sebenarnya satu peristiwa atau satu situasi yang sedang terjadi ya, atau satu situasi yang sebenarnya sedang diperkirakan akan terjadi, dan itu situasi yang tidak stabil dan juga berbahaya. Itu definisi krisis ya. Jadi suatu peristiwa yang terjadi yang tidak stabil dan juga itu berbahaya. Nah, kemudian berbahayanya itu terhadap diri kita pribadi ya, terhadap individu, kelompok, bahkan komunitas dan masyarakat pada umumnya. Nah, istilah lain daripada krisis itu adalah waktu pengujian, ya, waktu pengujian atau peristiwa darurat itu krisis, ya. Dan krisis itu biasanya adalah suatu situasi yang menakutkan karena penuh dengan ketidakpastian. Nah, ada banyak krisis Bapak Ibu, ya, krisis politik, ada krisis lingkungan, ya, ada krisis internasional, ada krisis pribadi. Krisis pribadi itu maksudnya ada satu situasi yang terjadi dan kita tidak dapat mengatasi situasi tersebut. Itu krisis pribadi. Ada krisis keuangan, ada krisis ekonomi. Dan kita selalu dengar ada kata krisis ekonomi, ada kata resesi ekonomi. Benar ya? Hari-hari ini banyak sekali di media massa kita dengar tentang akan ada resesi di tahun 2023. Nah, apa bedanya nih? Kalau krisis ekonomi itu sebenarnya itu satu transisi yang tajam menuju kepada masa resesi. Karena resesi itu sebenarnya penurunan seluruh aktivitas ekonomi, Bapak Ibu. Jadi dia menyangkut seluruh aktivitas perekonomian, ya. Jadi dia lebih luas daripada sektor ekonomi sendiri. Harga-harga turun, ada inflasi, ada deflasi, dan itu semua terjadi di waktu yang panjang. Itu resesi, ya. Jadi kalau orang biasa bilang begini, kalau resesi yang berkepanjangan, saya bicara sedikit dulu ya tentang pengertian ini supaya kita akan nyambung. Oh, krisis dan resesi itu seperti apa? Ya, walaupun Bapak Ibu udah tahu, tapi kita mengingatkan lagi hari ini. Nah, jadi biasanya kalau resesi yang berkepanjangan itu akan disebut satu peristiwa yang namanya depresi ekonomi. Jadi ekonominya juga bisa depresi ya Bapak Ibu. Nah, atau kebangkrutan ekonomi. Nah, jadi kalau bicara dengan mereka biasa menganalognya begini. Kalau resesi itu misalnya gini, kita melihat tetangga kita kehilangan pekerjaan, ya. Tetapi kalau depresi itu sama seperti kita sendiri yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi itu beda sedikit tentang resesi dan juga krisis ekonomi. Jadi kita tahu krisis ekonomi itu penurunan kondisi ekonomi pada suatu negara, tapi resesi itu menyangkut yang lebih luas secara keseluruhan dan waktunya tidak menentu. Nah, hari-hari ini kita biasa mendengar Presiden Jokowi selalu berbicara bahwa tahun 2023 ya, Ibu Sri Mulyani juga ya, Menteri Keuangan Indonesia, dia selalu berkata tahun 2023 ini akan ada resesi. Ya, hamba-hamba Tuhan juga sudah banyak berkhotbah berbicara tentang akan ada kiamat, akan ada hari yang gelap di tahun 2023 ya. Ada nubuatan-nubuatan bahwa memang kita sedang menggenapi kalendernya Tuhan, bahwa agendanya Tuhan, apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah dituliskan, itu pasti akan terjadi. Jadi ada doa-doa yang kita naikkan, bisa kita tengking, tapi juga kita bisa bersyukur karena memang penggenapan firman itu sedang terjadi. Dan kita lihat bahwa Indonesia itu sudah mengalami krisis beberapa kali. Yang pertama itu kita lihat, ingat ya Bapak Ibu, ingat ada Krismon
di tahun 97-98 sehingga Presiden Soeharto ya Orde Baru pada waktu itu tumbang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada tahun 2008, ada 2013 dan kemarin kita lihat tahun 2020 ada resesi global dengan munculnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, pada waktu COVID, saya percaya ada banyak kita kehilangan keluarga-keluarga kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, benar ya. Banyak orang, banyak saudara kita yang juga PHK, benar ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, mal-mal sepi, kantor-kantor libur, dirumahkan pegawainya, masuk juga pakai shift. Ini masuk pagi, nanti siang, tetapi sepertinya kota mati, sunyi. Saya ingat waktu itu kalau kita lewat di mal-mal, waduh gimana ya makanan-makanan mereka, barang-barang yang ada di dalam itu, daging-daging, ikan-ikan, itu gimana ya, rusak atau kemana mereka. Nah, seperti itu hal-hal yang begitu menakutkan ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan resesi itu juga sangat banyak kita bisa lihat seperti yang tadi saya katakan salah satu pengaruh dari COVID-19. Kemudian sekarang ini dengan adanya ketegangan geopolitik ya, ada perang antara Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu. Nah, ini juga akan menyulitkan pasokan-pasokan komoditas yang diperlukan oleh suatu bangsa termasuk Indonesia. Ya, dan kita lihat bahwa ada juga faktor-faktor yang menunjang atau yang mempengaruhi terjadinya resesi juga ketika bank-bank sentral di seluruh dunia itu secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu di beberapa negara di belahan bumi ini. Ya, itu salah satu atau beberapa faktor penyebab terjadinya resesi. Ada juga misalnya Bapak Ibu pernah dengar utang yang berlebihan juga dapat menyebabkan, itu faktor yang memicu terjadinya resesi. Atau produksi dan konsumsi tidak seimbang. Produksi dan konsumsi tidak seimbang itu maksudnya begini Bapak Ibu ya, misalnya barang-barang diproduksi begitu banyak, tetapi daya beli masyarakat itu tidak ada. Akhirnya apa? Penumpukan barang, benar ya? Sebaliknya, kalau barang-barang produksi kurang, sementara konsumsi itu daya beli masyarakat tinggi, akhirnya apa? Kita harus impor dari luar. Dan Indonesia sangat banyak mengimpor bahan-bahan baku, termasuk migas, ya, bahan obat-obatan pun itu dipasok loh Bapak Ibu, diimpor dari India dan China. Bawang putih, bawang merah itu semua juga diimpor ya. Ada banyak hal yang diimpor. Kenapa? Karena dari luar itu ternyata juga masih lebih murah. Nah, terus ada inflasi, ada deflasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang itu ya. Kemudian dampak dari resesi itu sangat pasti dirasakan oleh setiap pribadi, setiap keluarga Bapak Ibu, bahkan bangsa dan negara. Nah, kemudian ini pasti Bapak Ibu tanya, ini mana ayat firmannya? Sebentar ya, saya ini baru mulai sedikit ini pembukaannya ya. Nah, bagaimana persiapan? Ini beberapa persiapan yang apa yang harus kita hadapi pada waktu krisis ini. Persiapan-persiapan seperti apa sebagai masyarakat, sebagai individu, bahkan sebagai gereja saat ini? Apa yang harus kita persiapkan? Ini secara umum ya saya sharing. Nanti kita akan lihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan itu kita seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, persiapan untuk menghadapi krisis ekonomi, ya, misalnya yang pertama nih, dianjurkan untuk apa? Maksimalkan tabungan pribadi, ya, maksimalkan tabungan pribadi, ya, untuk kondisi-kondisi yang mendesak, ya. Tapi ada yang bertanya gini, bagaimana saya bisa menabung? Orang makan saja susah, ya. Makan saja masih minta-minta dari saudara, ya. Bagaimana saya bisa menabung sementara uang untuk bayar uang anak sekolah saja tidak cukup? Bagaimana saya bisa menabung sementara untuk bayar kontrakan saja tidak bisa? Ya, itu pasti. Tetapi itu secara umum
harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya ingat dulu waktu saya mulai belajar menabung, saya mulai dengan hanya cuma 5.000. Saya taruh 5.000 setiap hari, saya taruh 5.000, 5.000, 5.000. Dalam 30 hari tinggal kali 5.000. Berarti sudah ada 150. Bapak Ibu mau tabung 2.000, berapapun yang ada, tabung aja. Jadikan ini sebagai satu kebiasaan dan saya pengen mengulangi atau melakukan ini kembali. Kenapa? Karena memang itu hal yang sangat mendesak bila kita kekurangan keuangan dan bila sesuatu terjadi secara suddenly, kita akan betul-betul mengalami yang namanya kesulitan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana persiapan hadapi krisis ekonomi. Ini masih secara umum ya. Susun rencana anggaran Bapak Ibu. Jadi kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan. Apa yang saya katakan ini sebenarnya saya lagi bicara juga untuk diri saya. Karena firman Tuhan itu selalu ke sini dan ke sana. Amin. Dan biasanya yang ke sini lebih dulu akan mengalaminya, Bapak Ibu. Jadi kita berdoa supaya kita tetap diproteksi. Darah Tuhan Yesus menyertai, melindungi saudara dan saya. Susun rencana anggaran supaya kita tahu sebenarnya kebutuhan kita bulan ini apa saja ya. Oh, ternyata saya defisit ya. Oh, ternyata saya harus mengurangi di sini ya. Saya harus hati-hati di poin ini ya. Kita bisa tahu pengeluaran dan kita juga bisa tahu pemasukan apakah seimbang atau tidak. Kemudian kita juga bisa melunasi hutang-hutang kita dan juga kredit ya. Kalau masih ada hutang-hutang rumah, hutang mobil, hutang kendaraan, pinjaman-pinjaman, kartu kredit. Mari minta Tuhan tolong kita semua, termasuk saya juga, untuk kita bisa keluar dari sini. Ya. Kemudian yang berikut, bagaimana untuk bisa menabung, bisa lunasi ini? Cari pekerjaan sampingan, Bapak Ibu. Cari pekerjaan sampingan. Minta Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan sampingan di samping misalnya saat ini saudara Bapak Ibu sudah punya penghasilan, tapi cari lagi ketika itu belum cukup ya. Karena ada bisnis-bisnis online, kita bisa ikut bagaimana bisa menghasilkan hanya bekerja dari rumah saja. Dan yang berikut, kita juga bisa jual apa yang saat ini kita punya yang mungkin sudah tidak penting, sudah jarang dipakai, jual. Baju-baju yang sudah sempit, kasih orang. Atau barang-barang yang sudah kita jarang pakai, jual kalau memang itu bisa diuangkan. Nah, ini beberapa poin bagaimana secara umum persiapan kita menghadapi krisis. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kapan khotbahnya nih? Kapan firman Tuhannya? Nah, mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Kejadian 26. Supaya kita tahu bahwa di masa resesi, di masa krisis ini, apa yang harus kita lakukan. Kita bisa belajar dari sini, Bapak Ibu. Ya. Kejadian 26 ini bicara begini. Ini Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat nanti ada di ayat yang ke-14, kita lihat ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai
kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kita lihat, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah namanya sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dan seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi kita akan belajar dari satu tokoh ini, yang pertama tentang Ishak. Bahwa pada masa kelaparan, apa yang dia lakukan? Ternyata dikatakan bahwa dia taat kepada apa yang Tuhan suruh, yaitu tinggal di negeri orang asing. Tadinya dia mau lari loh, pergi ke Mesir karena di sana ada kelimpahan. Ya. Tapi karena dia tinggal, karena Tuhan bilang tinggal dan dia tinggal. Kenapa? Karena ada janji Tuhan juga bahwa aku akan menyertai dan memberkati engkau. Dan kita lihat di masa kelaparan justru dia menabur. Dan dia menjadi sangat-sangat kaya. Kemudian yang berikut kita lihat di sini, akhirnya di dalam ayat ke-14 ketika dia diberkati, kita lihat bahwa orang Filistin juga menjadi cemburu kepadanya, ya. Dan kita juga lihat bahwa di sekitar tempat tinggal Ishak pada waktu itu ada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, negerinya mengalami krisis kelaparan yang dahsyat sehingga rakyatnya itu sangat menderita. Tapi luar biasanya, Ishak yang ada di situ, kok bisa ya hidup berkelimpahan? Karena ada ketaatan, kesetiaan, dan juga janji Tuhan kepadanya. Dan juga karena dia menabur dalam iman. Dia boleh menabur. Menabur itu menyebarkan benih. Sebenarnya itu juga tidak enak. Karena pada waktu dia menanam, pada waktu dia menabur, itu kan masuk ke dalam. Ya. Tapi Tuhan memberikan pertumbuhan, Bapak Ibu. Jadi ini satu tokoh yang perlu kita belajar dari Ishak. Nah, Ishak juga mendapat kembali sumur-sumur yang pernah dibangun oleh ayahnya yang sudah ditutup, Bapak Ibu. Tetapi kemudian keluar mata air yang sangat membual-bual. Amin. Nah, sumur-sumur itu dikatakan mengeluarkan mata air yang berbual-bual airnya. Suatu harta yang terpendam dan digali dan ditemukan kembali. Nah, kita belajar dari Ishak bahwa dia menabur benih dengan iman dan Tuhan memulihkan tanah yang tadinya mati, tanah yang tadinya kering, gersang, ya, yang sepertinya tidak ada kehidupan di sana. Tetapi Tuhan memberkati Ishak. Ini berbicara tentang apa? Pekerjaan, tentang bisnis kita, tentang usaha kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin, Bapak Ibu. Nah, menabur tidak hanya di saat-saat kita punya keuangan sehat, kita punya benih yang banyak seperti itu ya, tetapi kita lihat bahwa apa yang ada pada kita bisa melakukannya kepada seseorang, itu pun kita telah menolong seseorang di hari itu. Nah, yang kedua, sumur-sumur yang sudah mati, yang sudah tertutup, kemudian ditemukan kembali. Ini berbicara tentang hal-hal yang pernah hilang, tetapi itu ternyata tidak akan hilang. Itu akan kembali kepada kita. Mungkin hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga mengalami hari-hari di mana sepertinya ada banyak hal yang hilang. Ada banyak hal yang dicuri ketika kita tidak taat, ketika kita tidak setia, ketika kita tinggalkan Tuhan, tetapi kita lihat bahwa apa yang dicuri oleh iblis, Tuhan mengembalikan. Ketika hati kita, ketika ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang pernah hilang. Katakan amin. Bapak Ibu mau?
bahwa apa yang pernah dicuri, apa yang pernah hilang akan dapat kembali? Kalau setuju, katakan setuju. Saya merindukan apa yang pernah hilang. Mungkin itu kesehatan saya, mungkin itu keuangan saya. Saya sering dicuri, saya sering ditipu orang. Saya sering diperlakukan tidak adil. Keluarga saya begini, saya punya masalah seperti ini. Hal-hal yang hilang, ya, damai sejahtera yang pernah hilang. Tuhan akan mengembalikan kepada saudara dan saya. Pastikan hati kita tetap hati kita benar, taat, setia, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, itu Ishak. Tokoh yang berikut, saya mau berbagi tentang tokoh yang berikut, yaitu Yusuf, Bapak Ibu, ya. Kita lihat Yusuf di Mesir, ada di dalam Kejadian pasal 41. Ya, kita lihat ini dua figur saja yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, ya. Di dalam Kejadian 41 ayat, nanti Bapak Ibu juga bisa baca, ya, dari ayat 28, 29 sampai dengan ayat ke-36 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa pada saat resesi terjadi di Mesir, Yusuf dapat menyelamatkan Mesir. Amin, Bapak Ibu. Pada waktu dia ada di sana, dan apa yang dilakukan oleh Yusuf di tahun kelimpahan, dia menyarankan, dia memberikan advice kepada raja pada waktu itu, karena mimpinya, ya, Firaun pada waktu itu dengan mimpinya, ya, Bapak Ibu, dan akhirnya kita lihat bahwa dia bisa diberikan kepercayaan oleh Firaun untuk menampung, menagih, menerima gandum pada waktu itu, disuruh kumpul, disuruh simpan di tempatnya. Dan kita lihat pada waktu kelaparan terjadi, Mesir memberi makan kepada banyak orang pada waktu itu. Yusuf termasuk yang juga menolong, memberkati keluarganya. Saudara-saudaranya yang pernah menjual dia, yang pernah membuang dia di dalam sumur. Tetapi Yusuf kemudian memberi makan kepada mereka, termasuk kepada ayahnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan cintai, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf itu berdampak bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Jadi, Ishak menabur, Yusuf mengumpulkan gandum pada waktu itu. Dan kita lihat Mesir menjadi tempat yang memberkati banyak bangsa pada waktu itu. Ya, jadi kita lihat bagaimana dua sisi orang-orang yang berhasil di dalam masa-masa kesukaran atau masa-masa resesi pada waktu itu. Kita bisa belajar dari dua figur ini. Amin, Bapak Ibu. Dan yang berikut saya mau bilang begini, bahwa apa yang sedang terjadi, kelaparan, sampar, bencana alam, peperangan, itu semua memang harus terjadi. Amin. Bahkan dikatakan itu baru permulaan penderitaan. Amin. Nah, kemudian kita mau lihat juga sedikit satu lagi tentang resesi ini. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6, ya. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat malaikat itu. Berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak ini adalah pengurapan dari Tuhan yang ditebus dengan darahnya, yang berbicara tentang anggur. Amin, Bapak Ibu. Nah, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, ini berbicara juga tentang resesi ekonomi yang akan berujung pada kehancuran ekonomi dunia. Karena nanti pada akhirnya kita tahu bahwa akan muncul seorang penguasa dan dia yang akan menyelamatkan ekonomi dunia. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah belajar tentang hal ini. Jadi akan ada satu seorang, ya, yang dikatakan seorang antikris
yang akan menyelamatkan ekonomi dunia. Ya, jadi saat ini kita lihat ada 28 negara yang juga sedang menunggu untuk mendapatkan bantuan dari IMF misalnya, ya. Ada 14 negara yang sudah, 14 yang masih menunggu, tapi sepertinya Indonesia belum masuk di sana. Dan kita lihat bahwa secupak gandum sedinar ini kan berbicara tentang resesi ekonomi, ya, tingkat kemahalan yang terjadi. Ini meterai ketiga Bapak Ibu. Dan kita lihat bahwa diikuti dengan meterai yang keempat, yaitu kuda hijau kuning yang akan membawa maut bagi seperempat penduduk dunia. Saudara dan saya ada di mana? Saya tidak bahas pagi hari ini. Nah, amin. Jadi kita lihat bahwa semua yang sedang terjadi, termasuk resesi-resesi yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depan, kita tahu bahwa kalender atau agenda Tuhan itu terus berjalan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Katakan amin. Nah, jadi kita bisa berdoa saat ini, kita berdoa bukan minta Tuhan halau, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan menghadapi semua peristiwa yang akan terjadi. Amin. Nah, yang berikut sebagai anak Tuhan, sebagai gerejanya. Bapak Ibu masih bisa mendengar ya? Amin. Tidak ada yang mengantuk ya pagi ini. Amin. Pak Sumarno tetap semangat. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa krisis atau di masa resesi sebagai anak Tuhan, sebagai gerejanya? Oke, waktunya sekarang jam 6 ya. Oke, sebentar lagi. Nah, yang pertama, kita harus tahu identitas kita. Kita ini siapa, Bapak Ibu? Ya. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini punya Bapa Raja di atas segala raja, kita tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita ini ada untuk menerima berkat-berkat Tuhan, maka kita akan harus hidup tetap menikmati apa yang sedang terjadi. Katakan amin. Jadi jangan ada yang mengalami stres, depresi, berlebihan, sampai akhirnya masuk rumah sakit. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Tahu identitas, saya anak Tuhan, saya punya Bapa, punya langit dan bumi. Wow, kenapa saya harus depresi? Nggak ada kamus itu bagi kita. Amin. Jadi tahu identitas, tahu bahwa apa yang Bapa kita bilang, apa yang difirmankan, memang akan digenapi. Dan itu luar biasa. Karena apa? Kita sudah tahu lebih dulu. Dari mana? Dari firman-Nya. Jadi hanya orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan akan mengerti kita ada di mana saat ini. Amin. Nah, itu yang pertama. Tahu identitas. Bahwa Tuhan bahkan menyiapkan berkat-berkat. Kalau Efesus 1 ayat 3 bilang begini. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi terima ini, kita harus tahu identitas kita, bahwa Tuhan kita, Bapa kita itu, Dia telah mengaruniakan kepada saudara dan saya segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Jadi ingat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai seperti Ishak tadi. Kenapa dia mengalami itu? Karena dia disertai dan dia diberkati oleh Tuhan. Sama dengan saudara dan saya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dengan cepat, secara umum tadi dikatakan bahwa menghadapi resesi kita harus menabung. Menabung itu tidak enak. Menabur seperti Ishak juga tidak enak. Memberi, menolong di masa-masa yang sulit, itu sangat tidak enak. Tetapi ternyata itu adalah rahasia kelimpahan. Saya sedang bicara untuk diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya sedang berbicara untuk diri saya juga. Itu rahasia kelimpahan. Nah, apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan hari-hari ini, pagi-pagi ini, kadang-kadang saya pikir gini loh, Pak Luther ini, Pastor Luther ini, memangnya nggak capek ya? Pagi-pagi ibadah mulai dari 1 minggu ini ibadah terus, nanti sore ada ibadah, minggu ada ibadah. Tiap hari ibadah ya. Nggak capek ya? Bapak Ibu rasa capek nggak?
ibadah setiap pagi. Rasa capek enggak, Ibu Ui? Ibu Diana, capek enggak? Pasti ada yang bilang capek, tapi ada juga yang bilang saya happy, gitu ya. Karena apa? Ternyata yang kita sedang lakukan ini kita sedang menabur, kita sedang menanam sesuatu untuk kekekalan. Amin. Ya, tadi secara umum, secara fisik kita menabur itu bicara tentang uang, ya. Tapi juga kebaikan kita harus bikin. Seperti yang kita duduk untuk ikut ibadah saat ini, kita sedang menabung doa, firman Tuhan. Makanya ada firman yang bilang berbahagialah mereka yang mengisi tabung panahnya dengan firman Tuhan. Karena mereka tidak akan malu ketika berhadapan dengan para lawan mereka. Amin. Jadi yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan hari-hari ini seperti ini, sebenarnya kita sedang menabur. Kita sedang menanam sesuatu, dan kita akan menuai. Bukan saja di saat sekarang, tapi juga kekekalan. Yang kedua, kalau memang kita bisa harus melunasi hutang-hutang kita, mari lunasi. Amin Bapak Ibu, itu secara umum tadi kan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ada hutang apa Bapak Ibu? Ada mungkin belum berdamai dengan seseorang. Mungkin papa mama belum berdamai. Anak dan orang tua belum berdamai. Amin. Belum berdamai dengan tetangga. Masih marah yang berkepanjangan. Selesaikan. Itu sama dengan lunasi hutang. Bereskan segala sesuatu. Amin. Kalau tahu bahwa saya ini kolesterol tinggi, ya sudah. Jaga supaya jangan makan jeroan-jeroan deh. Jangan banyak makan goreng-gorengan. Nah ini sebenarnya membereskan kehidupan kita sendiri. Saya sedang berbicara untuk diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, secara umum kita harus buat prioritas. Amin. Secara anak-anak Tuhan buat prioritas. Kita dengan Tuhan tuh waktunya kapan ya? Oh ini waktu untuk kita kerja. Ini waktu untuk kita mengunjungi orang sakit. Oh ini waktu untuk kita. Jadi kita buat prioritas. Sehingga ada keseimbangan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang dunia yang hanya mengejar uang dari pagi sampai malam, sehingga kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi supaya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Saya setiap pagi Bapak Ibu 8:30 saya jalan pagi, olahraga. Ya, saya olahraga. Setelah saya belajar pagi atau saya ibadah pagi, saya olahraga. Kadang-kadang itu enggak enak. Tapi kenapa saya harus lakukan? Karena saya tahu bahwa itu sesuatu yang baik untuk kesehatan saya. Amin. Buat prioritas termasuk untuk kesehatan saudara. Amin. Dan yang berikut Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Apa yang harus kita buat untuk menghadapi resesi sebagai gereja Tuhan? Tetap memberitakan Injil. Amin. Tetap memberitakan Injil. Sehingga ada banyak orang yang ditolong Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang juga menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Bisa tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan. Bahkan berkat-berkat rohani di surga, Tuhan sudah berikan kepada saya. Artinya apa? Berkat-berkat itu juga harus sampai kepada banyak orang. Lihat Yusuf, bagaimana dia memberkati Mesir. Mesir diberkati karena apa yang dia kerjakan. Dan dia menjadi orang yang sangat dihormati pada waktu itu. Setelah raja. Amin ya Bapak Ibu. Nah, dan ingat bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yang menabur di dalam daging, dia juga akan menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita menabur di dalam roh, kita akan juga menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Jadi berkat-berkat yang kita sudah terima, jangan untuk pakai sendiri, jangan untuk nikmati sendiri. Tapi berkat itu juga harus sampai kepada orang lain, justru di masa krisis. Amin. Saya berbicara dengan adik saya, dia bilang begini, Kak, justru di masa krisis, kita harus bisa tetap berusaha, kita harus tetap memberi, kita harus berbagi, kita harus menolong, kita harus berdampak bagi banyak orang. Amin. Mungkin pikir gini, aduh saya juga makan ada susah, saya mau berbagi. Tapi pada waktu Bapak Ibu bisa memberi satu nasi bungkus saja kepada seseorang yang butuh makan di sana, Bapak Ibu telah memberkati orang. Katakan amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap
menjadi berkat di masa resesi. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Paula. Bapak Ibu pagi ini diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf, terutama kalau nanti Bapak Ibu mulai baca tentang perjalanannya, dari kitab Kejadian pasal 37 mulai menceritakan tentang pribadi Yusuf. Orang ini udah setia di rumah ya, sudah rajin di rumah. Ya, dia terbiasa mengembalakan kambing domba. Dan Kejadian pasal 41 itu adalah saat di mana juru minum itu mengingat kembali akan mimpinya yang diterjemahkan oleh Yusuf. Kemudian bersamaan dengan itu juga Raja Firaun juga bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Dan ketika Yusuf keluar dari penjara, Alkitab katakan bahwa Yusuf itu seorang yang berkarunia, yaitu berkarunia dalam dia adalah punya karunia mimpi dan karunia menerjemahkan mimpi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 31 sampai ayat 37, maka Alkitab katakan Yusuf bukan cuma punya karunia, tapi juga bukan cuma punya karunia untuk mendemonstrasikan hal-hal yang supranatural, tapi dia juga punya karunia antisipasi. Bapak Ibu tulis karunia antisipasi. Seorang anak muda umur 30 tahun, dia dibuang kurang lebih umur 17 tahun, dan selama 13 tahun, dia bekerja mulai dari ada di pasar budak, kemudian di rumah Potifar, kemudian dalam penjara, dia mengalami 7D, tapi dia punya karunia antisipasi. Karunia antisipasi itu adalah mengumpulkan di tengah-tengah masa kelimpahan, dan menjual di masa-masa kekeringan. Ada banyak orang ketika masa-masa kelimpahan, lupa diri. Ya, dia tidak pernah nabur, karena dia pikir itu untuk 7 keturunannya. Tapi ketika dia masuk di dalam masa-masa kekeringan, betul-betul habis. Kita belajar dari Yusuf loh Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas menulis di situ. Bahkan Yusuf mengajarkan tentang Firaun, tentang bagaimana mengumpulkan di tengah-tengah masa kelimpahan, dan dia akan membuka lumbungnya di masa-masa kekeringan. Ini saya sebut dengan karunia antisipasi. Seorang umur 30 tahun, berbicara di hadapan seorang raja, yang mengatur satu bangsa, seorang narapidana yang lagi baru keluar 2 tahun dari penjara, berbicara di hadapan seorang raja. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu tidak lihat dari mana kita berasal, siapa kita, apa yang kita alami. Tapi Tuhan itu mau lihat bagaimana panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang ada dalam kelimpahan, mulailah mengumpulkan, mulailah menabung. Kalau kita lihat Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 24, sampai Kejadian pasal 25, berikan uangmu kepada orang pengatur uang. Terjemahan bahasa sehari-hari itu adalah berikan uangmu kepada bank supaya kamu akan kembali dengan pelipat gandaan. Kita harus belajar untuk menabur. Ya, Ibu Paula, Pastor Paula ini kan dulu kerjanya di Bank Indonesia ya. Sekarang udah pensiun ya, beliau dulu Bank Indonesia, sekarang BI itu, kalau BI Bank Indonesia, sekarang Bank Ilahi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik, makanya tadi bicara tentang krisis, bicara tentang resesi, depresi dan sebagainya itu. Bahwa kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, seorang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan, dan ketika dia menerjemahkan ini, ayat 37 dari Kejadian 41 berkata, usung itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ketika dia menerjemahkan mimpi, jadi karunia aja nggak cukup. Karunia harus ditambahkan dengan karunia. Karunia untuk Bapak Ibu dan saya bergerak dengan hal-hal supranatural, nggak cukup. Bapak Ibu perlu karunia antisipasi. Mengantisipasi apa yang terjadi, karena kita nggak tahu 1 jam di depan akan apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu 1 hari ke depan apa yang akan terjadi, 1 bulan apalagi, 1 minggu apalagi, 1 tahun apalagi, kita nggak tahu. Kita perlu antisipasi. Amin.
Dan apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini sebenarnya sebagai acuan kepada kita. Saya percaya bahwa Bapak kita akan memelihara kita. Bapak Ibu jangan cuma klaim itu, tapi kita yang nggak persiapkan diri. Karena Tuhan lakukan mujizat dengan apa yang ada pada kita. Katakan amin. Firman Allah berkata dalam Hagai pasal yang kedua, aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Akan terjadi kegoncangan bukan cuma di bumi, di langit juga terjadi kegoncangan. Di bumi, kalau di bumi berarti ada kekayaan, ada pertahanan, keamanan, ada ekonomi, ada keluarga, akan digoncangkan. Supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan aku akan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa, datang mengalir kepada orang benar. Datang mengalir kepada orang benar di sini bukan orang benar tapi malas, tapi orang benar yang punya pekerjaan, punya lahan, untuk Tuhan alirkan kuasanya. Wow, untuk Tuhan alirkan berkatnya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk itu? Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti satu waktu untuk nanti menggenapi Hagai pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini, maka kita harus antisipasi, kita harus bisa kelola keuangan kita dengan baik, kita harus bisa kelola pekerjaan kita dengan baik, kita harus kelola bisnis kita dengan baik, kita tahu mana bagian Tuhan, mana bagian kita. Kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa semua yang dipercayakan kepada kita ini, kita sebagai pengelola. Sehingga kita bisa melewati masa-masa kritis, masa-masa krisis. Ya. Seperti tadi dikatakan dalam Kejadian 26 itu ayat 11, 12, 13. Ya, Ishak di negeri orang Filistin pun dia mengerti tentang bagaimana menabur. Menabur itu kan prinsip antisipasi. Sehingga nanti akan muncul nanti ketika masa penuaian, dia akan nanti menuai dan mereka tidak pernah kelimpahan. Di tengah-tengah masa kritis, di tengah-tengah yang Bapak Ibu punya sedikit, benih itu kan cuma 1 biji. Tapi ketika ditanam, ketika tuanya 10 karung. Kalau Bapak Ibu sedikit dan hitung-hitungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menuai. Ada banyak orang Kristen yang hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu hitung-hitungan dengan Tuhan, semuanya minus. Tapi kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, ada garis tegak lurus ke atas, maka Tuhan merubah minus menjadi plus. Berapa banyak yang mau dapat plus? Bapak Ibu harus tegak lurus ke atas, matamu tetap ke atas, hatimu tertuju kepada Tuhan. Lakukan saja kalau itu Tuhan gerakan, lakukan dengan iman. Jangan tahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Itu Alkitab katakan loh, tujuannya supaya ada keseimbangan. Haleluya. Dan orang-orang mereka yang saya lihat bahwa mereka bertahan di tengah-tengah krisis. Bukan karena mereka punya uang banyak, tapi mereka adalah pelaku firman Tuhan yang punya roh antisipasi, yang mendengar lalu melakukan. Ya, saya baca sebuah buku tentang bagaimana almarhum Pastor Yonggi Cho ketika tahun 50-an, dia mau bangun gerejanya, nggak ada uang. Dia buat doa semalaman, doa misi semalaman. Dan dia bicara tentang mereka nabur, mereka butuh kurang lebih 150.000 atau 250.000 kalau nggak salah duit untuk waktu itu bang, tahun 50-an US dollar. Selama 3 hari 4 hari mereka berdoa, nggak ada orang yang datang nabur, padahal yang hadir itu orang-orang kaya. Hari keempat atau hari kelima, tiba-tiba seorang ibu maju ke depan ketika Pastor Yonggi Cho sedang berdoa sambil nangis. Lalu ibu itu maju dengan sebuah mangkok dan sepasang sumpit. Lalu dia bicara di depan kepada Pastor Yonggi Cho. Ini satu-satunya mangkok tempat makan saya. Dan ini sepasang sumpit yang tiap hari saya pakai untuk saya makan. Dan ketika saya datang ke tempat ini, Roh Kudus suruh saya serahkan ini untuk benih, untuk membangun rumah Tuhan. Dia nggak punya uang. Tapi satu-satunya tempat makan, satu-satunya yang dia punya yaitu sumpit dan tempat makan, dia serahkan kepada Tuhan di malam misi itu. Saudara tahu ketika dia serahkan itu, Pastor Yonggi Cho berlutut dan menangis. Dia terima itu dan dia angkat ke Tuhan. Tuhan, engkau lihat seorang janda miskin. Hari ini, dia menyerahkan sebuah mangkok dan menyerahkan sepasang sumpit untuk pembangunan rumah Tuhan. Di hadapanmu ini nggak ada artinya. Bagi kami mungkin dia katakan, bagi kami nggak ada arti, tapi bagi Tuhan ini artinya besar. Itu seperti seorang janda miskin yang memberi seluruh hidupnya
Saudara, ketika dia sedang berlutut dan dia amin, tiba-tiba ada bapak seorang bisnis di sana berkata, saya beli mangkok itu 10.000 US dollar. Wow. Sebelah kiri berkata, saya beli 5.000 US dollar. Yang sana berkata, saya beli sekian. Malam itu terkumpul 150.000 US dollar. Dan hari-hari berikutnya terkumpul melebihi apa yang ditentukan 250. Gerejanya dibangun. Jadi dikatakan ini, gereja itu dibangun dengan mangkok, dengan sumpit. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya punya uang, tapi Anda tidak pernah menabur, di hadapan Tuhan itu Anda orang paling miskin. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu punya sedikit, tapi Bapak Ibu beri dengan sacrifice, maka Bapak Ibu sedang punya roh antisipasi. Bapak Ibu tidak akan kekurangan. Bapak Ibu akan mengalami more than enough bagi Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa ketika kita memberi secara fisik, yang naik ke sorga itu kemurahan hati. Dan kemurahan hati akan dibalas dengan kemurahan. Barang siapa memberi kemurahan hati, dapat kemurahan. Amin. Kemurahan hati, Tuhan bilang kita harus kaya-kaya dalam kemurahan hati. Ketika kita lakukan itu, maka Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa sulit. Bapak Ibu jangan takut masa sulit. Israel pernah melewati yang namanya padang gurun 40 tahun. Mereka nggak mati karena lapar. Mereka nggak mati karena kehausan. Mereka mati karena tidak bisa merubah hati. Problemnya di tengah masa sulit itu adalah selaraskan hati kita dengan Tuhan. Kalau hati kita keras, maka Bapak Ibu sedang berhadapan dengan padang gurun yang sesungguhnya melebihi panasnya. Padahal Alkitab katakan jadi tiang api dan tiang awan Tuhan menaungi. Mereka keadaan baik-baik. Tapi panas hati mereka, pemberontakan mereka, tidak tunduk dan tidak percaya, tidak taat kepada firman Allah. Itu yang menghalangi mereka masuk dan menikmati yang namanya tanah Kanaan. Kanaan bukan surga, tapi Kanaan adalah tempat potensi. Ingat baik-baik bahwa Israel pernah melewati padang gurun, melewati krisis. Ya, Bapak Ibu, ujian itu ada 3 level ujian. Ujian kelimpahan. Ujian kelimpahan itu orang bisa lupa Tuhan. Ujian kelimpahan itu orang nggak bisa ibadah, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab. Ya, hati-hati dengan ujian kelimpahan. Yang kedua adalah ujian kekurangan, krisis. Ujian kekurangan, krisis itu orang bisa bergantung dengan Tuhan, bisa doa, bisa puasa 40 hari. Kalau dia laki-laki, kalau ibadah kita ada WBI, wanita Betel Indonesia, dia juga datang sekalipun dia laki. Ya. Karena dia lagi dalam keadaan krisis. Bisnisnya lagi mengalami paceklik, pekerjaannya dia lagi di PHK-kan, lagi nggak ada duit dan sebagainya. Dia bisa berdoa semua. Dia bisa berdoa semua. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan baik, ujian kesendirian. Kita ini sedang menghadapi yang namanya ujian kesendirian. Ujian kesendirian itu harus dihadapi dengan Anda harus tetap sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menjaga kita. Amin. Ketika kita mengerti ini, saya percaya kita bisa melewati musim-musim kehidupan dalam hidup kita. Jangan takut, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, hidup benar, punya karunia tapi juga karunia antisipasi. Seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf, maka Bapak Ibu akan melihat penyediaan Tuhan yang ajaib. Bukan cuma Anda yang akan dipuaskan, tapi Anda akan memberi makan begitu banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus.